Terima kasih Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya moga-moga senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya Allah, maghfirah dan ridhonya Allah, baik di kehidupan dunia ini, lebih-lebih nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan rumah tangga, anak-anak kita dijaga oleh Allah, dijadikan anak yang soleh, anak yang salihah, penenang jiwa kita, penghibur kita, baik di kehidupan negeri dunia, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah laumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lima ahammani hasbiyallahu liman bagha alayya hasbiyallahu liman hasadani hasbiyallahu liman kadani bisu hasbiyallahu indal maut hasbiyallahu inda su'ali fil qabri hasbiyallahu indal mizan hasbiyallahu inda sirat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Masih melanjutkan tentang zikir yang kita baca. Hasbiyallahu indal mizan. Ya Allah, tolonglah
kami, tolonglah saya indal mizan, ketika amal ditimbang. Ya. Jadi saya ceritakan kemarin ketika Sayyidah Fatimah ketika mau meninggal Rasulullah, beliau mengatakan, wahai ayah, kalaulah aku susah di negeri dunia ini, setiap menatap wajahmu yang mulia, maka hilanglah kesusahanku. Maka kalau engkau telah berpindah intiqal ila rahmatillah, maka di manakah aku bisa menemui engkau? Maka Nabi menjawab, Fatimah, carilah aku di 3 tempat. Yang di 3 tempat itu manusia bagaikan orang gila, sementara dia tidak gila. Wa ma hum bisukara. Saking takutnya tempat ini sampai seorang suami tak menghiraukan istri, orang tua tak menghiraukan anak, ya, anak lari dari orang tuanya. Fa idza ja'atis sakhah, tak kala sangkakala yang kedua ditiup, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, seorang ibu, ya, wa ummihi wa abi, seorang anak lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, seorang suami lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Di hari itu ada urusan yang sangat menegangkan, ya, sampai lari. Maka kata Nabi, carilah aku di tempat itu. Kapan itu? Satu, ketika orang itu ditimbang amalnya. Jadi sampai ini nanti sholat satu persatu ditimbang gini Pak, ditunjukkan nih sholat subuhmu. Jadi ketika belum sampai timbangan ini sampai harap-harap, saking tegangnya itu sampai lupa sama sekelilingnya sampai. Ya Allah terima, ya Allah terima amal saya, ya Allah. Sholatnya mau ditaruh gini, beratkan timbangan amalku ya Allah, sholatku terima. Begitu ditaruh, ternyata sholat kita ini kosong, lemes. Ya Allah, ternyata ada sedekah kecil, kayaknya kecil, ya Allah terima ya Allah. Begitu ditimbang ternyata sedekah yang sepele tadi memberatkan amal. Alhamdulillah, nanti satu persatu amal sampean. Itu saking tegangnya lupa dengan yang lain. Terima ya Allah, terima ya Allah, terima setiap amal satu persatu diimbang. Fa amma man sakulat mawazinu, barang siapa yang timbangan amalnya berat. Artinya di sini. Makanya sholat kita ini, nah ada yang di sini. Disunnahkan kita kalau sholat itu ada ininya, ada bawa rida, walau khirqah, walaupun sekedar kain kecil, supaya samen itu ada timbangan. Nah ini belajar nimbang baik, kanan kiri, timbangan kanan, timbangan kiri. Nah kalau saya kayak gini, nah saya tanya sampean, ketika sorban saya tak taruh sebelah kanan, yang berat kanan apa kiri? Nih, yang kanan. Kalau seandainya sampean mati yang ditimbang kanan lebih berat, saya tanya seneng apa enggak? Seneng. Kalau ditaruh sebelah kiri gini, perumpamaan aja ini. Kalau kau mati tiba-tiba dosamu yang ini, timbangan amal burukmu lebih berat daripada timbangan yang kanan, kamu gimana? Jangan sampai. Makanya, nah kalau digini dua-duanya gini 50-50,
Ya dosa baik ada, dosa ya amal baik ada, dosa juga ada. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka nanti kehidupannya sangat lapang, enak. Wa amma man khaffat mawazinuhu, sebaliknya ketika amalnya itu ringan, ibadahnya kosong, ternyata timbangan baiknya itu ringan, berarti timbangan buruknya yang berat. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu mahiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat-sangat panas. Nabi ketika ditanya, ketemu sama malaikat Jibril, ya Jibril sifli wan adli jahannama. Hai Jibril, tolong kasih aku sifat daripada neraka jahanam. Ya apa sih neraka jahanam itu? Baik Muhammad, tak ceritakan. Satu, neraka jahanam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dinyalakan selama 1000 tahun. Neraka jahanam nyalakan 1000 tahun dipanasin. Begitu dipanasin, nah ini kalau ngomong, kalau perintahnya ini 1000 tahun hitungan akhirat, maka 1000 tahun itu sama fa'am fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau di sana disuruh nyalakan 1000 tahun, berarti 1000 kali 365 hari kalikan 1000, berarti hampir 365 berapa juta kan? Ya, juta tahun nyalakan but sampai warnanya itu membiru. Tiba-tiba setelah 1000 tahun kata Allah lagi jangan dimatikan, tambah lagi naik panasnya. Berapa hari ya Rob? 1000 tahun lagi nyalakan. Hatta ihmarrat, sampai api neraka itu warnanya merah menyala. Begitu 1000 tahun lagi mau dimatikan, jangan dulu, nyalakan lagi 1000 tahun lagi, jadi 3000 tahun. Hatta iswaddat, sampai neraka itu warnanya hitam, tidak ada lagi semua. Ibarat kita ini warna tidak bisa nembus lagi sudah. Muhammad, katanya malaikat Jibril, seandainya neraka jahanam itu lubang seujung jarum, niscaya alam ini akan hancur. Muhammad, lau kanat silsilatun min nari jahannama, seandainya neraka jahanam itu ya, lau kanat silsilah, seandainya ada satu cincin dari neraka jahanam diambil kemudian ditaruh, lawudiat ala jabalin, di atas gunung yang paling kuat, yang paling kokoh, larfadot, cincin satu gini dari neraka diambil, terus di puncaknya gunung gitu ditaruh, niscaya gunung yang kokoh tadi langsung meleleh. Kayak maaf, ada es batu dikasih api, lilin dinyalakan apinya, leleh langsung gunung meleleh. Larfadot, niscaya gunung itu akan meleleh. Watadakdakat, kemudian gunung tadi akan mendidih. Muhammad, sampai katanya malaikat Nabi Muhammad, hasbi 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 ya Jibril, cukup Jibril, jangan teruskan cerita masalah neraka ini. Muhammad, katanya malaikat Jibril, semenjak neraka jahanam diciptakan, malaikat Malik diciptakan, sampai hari ini malaikat Malik belum pernah tersenyum. Nah, jadi kalau penjaga penjara itu jangan senyum-senyum zaman, yang galak. Sampai hari ini malaikat Malik belum pernah tersenyum. Tiba-tiba malaikat Jibril nangis. Seumur-umur malaikat Jibril itu tidak pernah nangis, kecuali ceritakan neraka ini. Nabi Muhammad pun melelehkan air mata, hasbi hasbi ya Jibril hatta la yansadi qalbi. Jangan diteruskan masalah neraka ini Jibril. Seandainya kau teruskan tadi jantung ini jebol, pecah.
Jangan. Tiba-tiba malaikat Jibril nangis, malaikat Nabi Muhammad pun menangis. Katanya Nabi Muhammad, Jibril, kenapa kamu menangis? Bukankah engkau sudah aman, diberi jaminan oleh Allah? Apa jawaban Jibril? Muhammad, saya ini masih dalam kekhawatiran. Lihatlah iblis. Iblis itu sebaik-baiknya orang di dalam ibadah kepada Allah. Ya, iblis itu semua langit, 7 lapis langit itu pernah diinjek oleh Jibril untuk ibadah kepada Allah. Semua bumi, semua langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langit itu pernah diinjek oleh malaikat oleh iblis. Dulunya namanya Azazil. Ya, namanya iblis itu bukan iblis asalnya, Azazil. Dan doanya mustajab. Iblis itu doanya mustajab. Semua malaikat minta doanya iblis. Azazil dulu maksudnya. Ya. Tertulis di aras itu, inna lillahi abdan minal muqarrabina amartuhu bi amrin. Ya, katanya di dalam aras itu tertulis, aku ini punya seorang hamba dari golongan yang orang dekat dengan aku. Minal muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Tak perintah dengan satu perintah, kemudian dia membangkang. Karena waktu itu belum ada Nabi Adam. Jadi malaikat Jibril, semua malaikat minta doa kepada Azazil. Cuman Azazil lupa mendoakan dirinya sendiri. Memang doanya mustajab. Sampai menemani mal khazinul jannah, yang jaga surga. Di situ Azazil tinggal. Begitu malaikat Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam, suruh ibadah, suruh sujud, bukan sujud kayak orang sholat, inhina, cuman penghormatan. Sujud penghormatan, bukan sujud kayak orang sholat, kayak orang membungkukkan sedikit, itu hormat sama Nabi Adam. Tidak mau iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah ini kesombongan inilah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Jadi api yang ada di dunia ini, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, Allah katakan kepada malaikat, malaikat, berikanlah Adam itu api untuk keperluan dia di dunia. Labbaika ya Rabbi. Malaikat datang ke neraka, ngambil maunya, pamit sama malaikat Malik, aku diperintah sama Allah ngambil api untuk keperluan Adam di dunia. Oh ya ambil, banyak tuh di dalam sana. Oh neraka memang, ambil aja. Ngambillah malaikat itu sebesar nawa, sebesar biji kurma. Begitu mau diangkat, kata malaikat Malik, kamu kebesaran bawa sebiji kurma itu. Itu kalau dikeluarkan, bumi langit itu leleh semuanya. Nah terus ya apa? Ambil sedikit aja. Ngambillah sebesar ujungnya korek api, cerek. Mau dibawa lagi, lo kebesaran. Sebesar ini kebesaran. Iya. Itu kalau dibawa ke dunia tidak ada yang tumbuh, semuanya mati, ikan mati, pohon mati, kering kerontang semuanya. Terus ya apa aku ngambil? Ambillah asapnya. Jadi ambil asapnya keluar, tangkepen, jangan dibawa ke surga dulu, apa ke bumi dulu, jangan. Rendam dulu di air selama 70 kali rendaman dalam 70 mata suci. Direndam, Bu. 70. Ternyata diangkat, ini masih panas neraka. Cari lagi satu, jub 70 masih panas, 70 tempat, 70 kali rendaman. Jadi direndam kurang lebih 4.900 kali rendaman. Begitu sudah rendaman ke 70 terakhir, maka asapnya diambil, ditangkap. Nah, dah bawa aja ke bumi. Terus ya apa? Itu asap ya dari rendaman tadi, taruhlah di pohon-pohon yang ada di dunia.
Jadi pohon itu ada apinya, Pak. Jadi ditaruh di pohon-pohon. Maka jangan heran kalau rumah dari kayu kebakaran. Lah memang di situ ada apinya kayu itu. Dan jangan heran kalau di Kalimantan, di Sumatera, kalau musim kemarau kebakaran, itu sebenarnya tidak dibakar. Ya memang ada yang dibakar, Bang. Cuma kalau dohir walaupun tidak dibakar mesti kebakaran. Kenapa? Karena kalau sudah musim kemarau berarti musim angin kencang. Musim angin kencang, ranting kering sama kering. Dulu saya waktu kecil, Bu, kalau bakar ndak bawa korek, cukup bawa silet. Bambu-bambu yang kering itu yang dalamnya itu dikeriin gini, krek, krek, krek kecil-kecil, bubuknya itu krek, krek, numpuk, bawa kayu kecil, kasihkan ke kayu lagi, di bawahnya ada kayu, kita bikin yang panjang, diginikan. Panas, nanti lama-lama panas, seret, itu tahu keluar asapnya, bul, nyala. Jadi kalau musim kemarau antar ranting kering sama ranting kering itu gesekan, krek, krek, krek. Lama-lama kalau sudah gesekan lama, akhirnya timbul apa? Nah, asap, lama-lama timbul api. Apalagi Kalimantan, ada batu baranya, bakaran. Jadi katanya Allah, taruh asap itu di pohon-pohon yang ada di dunia. Itu ada apinya sudah. Makanya kalau rumah pas kebakaran dari kayu, ya jadi orang di dalam kayu itu sudah tersedia api. Sampai segitunya. Jadi kata Nabi, carilah aku di 3 tempat. Ketika amal ditimbang orang pada tegang. Dan nanti ada orang yang tidak bisa ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yara wajhi salasa, kata Nabi, ada 3 orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Manhum ya Rasulullah. Lah kalau sudah tidak bisa ngelihat Nabi Muhammad, bagaimana dia akan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad? Kalau sudah melihat Nabi Muhammad dia tidak ketemu, mana ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia tidak tahu mana Rasulullah. Bagaimana dia akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yara wajhi salasa. Ada 3 golongan manusia nanti yang tak bisa melihat wajahku. Manhum ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu yang mulia? Pertama kata Nabi, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih, orang yang ketika namaku disebut orang itu tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi setiap ada nama Nabi Muhammad disebut, langsung di hati langsung spontan menunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah, langsung jawab Allahumma shalli wa sallim alaih. Lebih bagus lagi agak keras, Allahumma shalli wa sallim alaih. Setiap nama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dulu ada satu orang cukup berselawat kepada Nabi Muhammad sekali aja masuk surga. Di zaman Nabi Musa, itu ada orang fajir. Fajir itu suka minum, ya. Kalau sudah malam gitu nongkrong pinggir jalan minum, ya, sampai nyungsep ke parit. Jadi dikenal orang kampung itu fajir, tukang mabuk. Jadi orang tukang mabuk kelihatan tiap hari, orang tidak seneng. Begitu mati, Bu, tidak ada orang yang nyentuh, suruh mandikan tidak mau, apalagi nyolatin, apalagi nguburin, orang cuek sudah. Pemabuk itu. Ngapain aku? Akhirnya sampai ibunya kayak orang gila. Setiap ada tolong anakku mandikan, tolong anakku kafanin, tolong anakku sholatin. Tapi orang kampung udah tidak mau, biarin. Tidak ada yang seneng. Sampai ibunya mengatakan, siapa orang yang mau memandikan anakku, ambil hartaku. Siapa orang yang mau mengafani anakku, ambil hartaku, asal kau hormati anakku, tolong rawat anakku. Ibu itu, Bu, sejahat-jahatnya anak, yang paling mencintai anaknya adalah seorang ibu. Bentuknya anak kayak apa aja sampean lihat, ya.
Jangankan sempurna, orang tidak sempurna itulah. Bahasa kita ini orang yang anaknya ya gini-gini. Saya sampai tidak sekolah di luar SLB umpamanya. Sama lihat kasar. Justru sayangnya orang ini lebih daripada anak yang biasa wajar. Lembut orang tuanya, mendengarkan kasih sayangnya orang tua. Orang tua tidak ada yang ngalahkan. Ini sampai anak kayak gitu aja orang tua masih tolong nak anakku sholatin, tolong anakku mandikan. Setiap orang ditawarin, ambil hartaku kalau mau kau mau. Asal anakku kau rawat. Namanya ibu-ibu sendirian tua renta, tidak ada. Tapi maaf, tidak ada orang mau. Sampai kayak orang gila ibunya, Bu. Setiap orang lewat dipegangin tangannya, tolong nah anakku mandikan. Orang tidak mau. Tiba-tiba ada musafir lewat. Pak, tolong nah anak saya sibuk, Bu, ini mau perjalanan. Nah kalau gitu anak saya kamu bawa kemanakah, kau kubur di manakah, kau taruhkan di mana? Baik. Dibawalah sama dua orang ini mayit ini, dibuang di pinggir jurang. Karena dia tidak kenal sama orang ini. Suruh buang naruh di mana? Taruh aja di tempat. Tiba-tiba Allah katakan, hei Musa. Sebab Nabi Musa ini kalau sama Allah langsung ngomong. Ya Musa, kenapa kekasihku kau sia-siakan? Kenapa waliku kau telantarkan? Siapa ya Rabb walimu? Tanya kata Allah, tempatnya fulan di sini. Baik, Nabi Musa mencarinya. Ternyata orang kampung tanya, sampean kenal seorang pemuda namanya? Oh, ada kemarin mati. Di mana kuburnya? Tidak tahu. Datanginlah ibunya. Di mana anakmu? Tidak ngerti Pak, dibawa ke sana Nabi Musa. Oh iya, cariin. Tiba-tiba maaf di pinggir jurang anaknya. Kata Nabi Musa, siapa yang mau ngambilkan? Nabi Musa, dia itu gini-gini. Kamu mau ngambil enggak? Kalau enggak kamu ngambil, aku yang ngambil. Diambillah jenazahnya. Mandikan. Ya Nabi Musa ini seorang fajir, pemabuk tiap malam ini. Ke tempat perzinaan tiap malam. Kata, kamu mau mandikan enggak? Mandikan sampai disolatin selesai. Kemudian Nabi Musa sujud kepada Allah. Ya Rabb, kau katakan ini walimu. Sementara orang kampung dia mengatakan dia itu fajir, peminum, penzina. Apa kelebihan ini mayit? Apa kata Allah? Hai Musa, ketika di akhir hayatnya pulang, walaupun rada teler-teler dikit Bu, pulang mau ke rumah agak sadar-sadar dikit, di situ ada majelis. Dia duduk sejenak, merepet di pinggir tembok. Tiba-tiba nama Nabi Muhammad disebut. Dalam kitab Taurat itu mim ba'di ismuhu Ahmad. Itu termasuk ada di dalam kitab Taurat. Setelah nabi-nabi itu mim ba'di ismuhu, ada seorang namanya nabi yang akhir zaman, Ahmad, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Loh, ketika nama Rasulullah disebut Ahmad, orang yang agak habis selesai agak sadar-sadar dikit ini teriak Bu, wa ma salli wa sallim alaihi, wa ma salli wa sallim alaihi. Waktu sholawat sama Rasulullah, umurnya dicabut, nyawanya hilang. Jadi matinya sedang bersolawat. Ketika dia bersolawat kepada kekasihku yaitu Muhammad, maka aku kasih kepadanya. Ketika aku kasih kepadanya, kata Allah, semua dosanya aku ampuni. Makanya kullu syai'in ala khawatimih, tiap-tiap sesuatu itu Bu, maaf, dinilai di ujung akhir. Tinju, tahu tinju sampean ya? Tinju. Nah, ada petinju mulai ronde pertama sampai 12 ronde itu menang terus. Sampai bonyok-bonyok musuhnya. Darah sini keluar, darah sini, matanya keluar, pelipis hancur, dihajar sama itu musuhnya. Prak 12 ronde. Pokoknya teler-teler gini sudah dihajar. Tiba-tiba mau teng 10 detik pertama, 10 detik terakhir. Ini tinju ini sudah bonyok sudah ini. Tiba-tiba tidak sengaja dia mukul Bu, pelan lagi. Tung. Tiba-tiba yang dipukul ini, yang mukul 12 ronde sampai dia bonyok, tiba-tiba dipukul pelan gini, tuk,
robo. Dihitung sama wasit. 1, 6, 7, 8, 9, 10. Terus wasitnya gitu. Artinya KO dia. Saya tanya, yang menang dia mukulin sampai bonyok apa yang KO ini? Yang menang yang KO apa yang bonyok? Yang bonyok yang menang, walaupun dihajar 12 ronde tapi di akhirnya KO musuhnya. Kita ini belum tahu Pak, kita ini yang bonyok apa yang apa. Ya kalau bisa mulai ronde pertama sampai ronde 12 kita tak terpukul, tapi begitu kita 12 ronde kita meng-KO musuh kita. Hidup kita sholat berarti menang terus, mati dalam kondisi husnul khatimah. Satu orang yang tidak bisa natap wajahnya Nabi Muhammad, orang yang ketika nama Rasulullah disebut dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Setiap nama Rasulullah disebut Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sebab yang nyambungkan diri kita dengan Rasulullah, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Dan menurut penelitian, air mani kita ini ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kamu Muhammad, aku tak ciptakan semuanya. Setiap akhir, makanya umat Nabi Muhammad ini suruh banyak sholawat. Allahumma sholli wa sallim. Menyambungkan kita dengan Rasulullah. Setiap selawat samen dikenalkan, ya Muhammad fulan bin fulan yusolli alaika. Umpamanya Pak Haji Zainuddin. Hai Muhammad, katanya malaikat, ini ada namanya Bapak Haji Zainuddin bin Muhammad, beliau berselawat kepadamu. Nabi langsung jawab, ya Allah, salam atas dia juga. Langsung Allah pun menjawab, aku rahmati dia dengan 10 rahmat. 2 selawat aku kasih 20 rahmat. Kalau dia 3 aku kasih 30 rahmat. Kalau dia 100 aku kasih 1000 rahmat. Kalau dia membaca selawat kepadamu Muhammad 1000, man shalla alayya alfan. Setiap hari dia selawat kepada Rasulullah 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Lam yamut, orang ini tidak akan mati hatta yubasysyara lahu bil jannah, kecuali sebelum mati dia bisa melihat surganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada satu tetangga saya dulu, Bu. Beliau itu umurnya tua, sudah 70 lebih. Mulai muda dia itu yang bagian pemukul ishari, rebana itu nah, ya. Kalau di Jawa kan ishari ya. Pak yang terbangnya tipis itu. Satu hari sakit, dibawa sama anaknya ke dokter. Nah, begitu dikasih dokter, dikasih minuman Kemis, Jumat, Sabtu. Minum itu sama dokter, resepnya 3 hari aja. Nanti suruh ke situ lagi ya, periksa lagi. Jadi bapak ini dikasih minuman 3 hari, dokternya ngomong, Pak, benjing nggih dinten Sabtu, bapak teng mriki malih. Obati kan telas Pak, minum ya 3 hari nanti kesini lagi. Katanya bapaknya, anu dok, saya ndak bisa kalau hari Sabtu. Ini hebat ini pasien ngelawan dokter ya ini. Kalau hari Sabtu saya ndak bisa dok. Kalau Jumat bisa insya Allah. Loh bapak kan kalau Jumat kan obatnya masih ada, Sabtu diminum. Makanya dok, sampai kan nyuruh Sabtu, saya bisanya Jumat. Biasanya kan sampean yang kalau ada dokter praktek gitu, sampean apa dokter yang ngatur Pak? Dokternya, ini pasiennya ngatur. Saya kalau Sabtu enggak bisa dok, saya bisanya Jumat. Dan Jumatnya itu maaf dok, kalau Jumat habis sisa saya enggak bisa. Saya bisanya Jumat habis maghrib. Dokternya geleng-geleng kepala, ini ada pasien kayak gini nih ya apa ini. Pulang Pak diomelin sama anaknya. Di mobil ini diomelin.
Bapak itu nurut aja sama dokter, suruh Sabtu ya Sabtu. Diem, anaknya ngomel-ngomel itu diem Bu. Dimarahin orang tua memang. Sampai di rumah ketemu sama istri, tambah lagi diomelin Mbak. Bapakmu tuh ya ngono iku, bahasa Jawanya itu gitu. Mulai biyen, mulai enom, mulai konsek cilik ya ngono iku lek dikandani cengkal. Bahasa orang gitu kan gitu ya. Kalau dikandani mesti ngelawan. Dibilangin Sabtu ya Sabtu, minta Jumat habis maghrib lagi. Anak ini tidak paham Bu. Ibunya tambah ngomel Bu, istrinya. Gitu itu. Bapakmu mulai dulu ya gitu, lek diomongin anu. Bapaknya diem aja. Diomelin bininya itu diam aja. Tapi subhanallah Pak, habis maghrib hari Jumat. Hari Jumat salat ke masjid. Ya, salat ke masjid. Pulang, tahu-tahu sampai di rumah, tidur, baca istighfar, baca syahadat, ninggal. Namanya neneknya, Pak jangan tinggali aku Pak. Tadinya ngomelin, ditinggal mati sama lakinya, teriak-teriak dia. Aduh Pak. Tahu sampean? Yang bingung anaknya, yang bingung dokternya. Karena ternyata ngomong aku bisanya habis maghrib. Hari Jumat habis maghrib. Lek habis isya saya tidak bisa. Lek Sabtu apalagi. Dokter akhirnya bingung. Ya Allah. Ya kebetulan dokternya tetangga ya, tidak jauh-jauh. Jadi dokternya ngelayat ngomong, pantes aja Bapak bilang Sabtu tidak bisa. Itu pun kalau isya habis isya tidak bisa. Bisanya habis maghrib. Ternyata ucapan beliau dibuktikan dengan kematiannya. Sabtu jelas tidak bisa, Jumat bisanya pun habis maghrib, kalau habis isya tidak bisa. Jadi orang ini dokternya dia cerita datang ke pelayatan, ngomong cerita. Kemarin tak kasih obat Bapak ini, ngomong Sabtu tidak bisa, mintanya harus Jumat. Kalau Jumat habis isya juga tidak bisa ke sini, bisanya habis maghrib. Jadi pas isya beliau meninggal, mau isya itu. Jadi istrinya ngomong, ya Allah ternyata Bapak kemarin ngomong habis sampai nangis diperes-peres gini Bu. Biasa istri kalau ditinggal mati kan gitu Bu ya. Terjawab, ini orang maaf ahli sholawat. Bisa jadi beberapa hari sebelumnya sudah dikasih tanda oleh Allah, sebelum isya kau akan menghadap kepadaku. Kadang 10 hari Bu orang itu ngelihat malaikat rahmat. Sebab orang itu kalau baik mati itu tahu sebenarnya. La yamutul mar'u hatta yara maq'adahu. Tidak meninggal seseorang kecuali orang itu tahu tempatnya. Imma fil jannah wa imma finnar. Termasuk tidak jauh-jauh Bu. Saya punya nenek. Itu 1 minggu sebelum meninggal beliau tahu. Dari mana taunya? Ketika saya bikinkan air. Biasa Bu ya. Kalau ada orang sakit bikinkan air. Saya bacakan Fatihah, minta sama Allah supaya dikasih sembuh. Apa jawaban beliau? Tidak usah dibikinkan air. Udah waktunya. Beliau tidak sakit, cuman sakit panas saja. Seharian beliau itu memang amalia beliau itu baca Quran Bu. Beliau umurnya 100 tapi tidak pakai kacamata kayak saya gini. Pernah saya jarum jatuh, lomba sama saya nyari Bu nyari jarum. Maka warnanya keramik ini bukan keramik, dari lantai yang warnanya hitam, yang dikasih hitamnya baterai itu nah. Semen dikasih itu supaya warnanya hitam. Zaman dulu Pak Hari itu jatuh jarum, saya nyariin. Itu saya masih umur 26 itu. Nyariin, saya cari pakai tangan gini. Beliau enggak pakai apa? Nemukan jarumnya. Nah, ini loh jarumnya katanya. Astagfirullah, umur 26 sama 100, menang yang 100 wahai. Beliau itu setiap Jumat mesti khatam Quran. Kalau sholat malam sampai nanti selesai duha baru tidur beliau. Tidak pernah sholatnya malam kuat sampai membaca Quran sampai nanti jam-jam 10 baca Quran di atas tempat sajadah itu
Ya sambil tua-tua gitu itu. Nanti jam 10 baru tidur sampai zuhur. Itu mau 1 minggu beliau sudah ngomong, ndak usah dibikinkan air, udah waktunya. Itu banyak yang nungguin aku pakai jubah-jubah. Ngomong. Dan terbukti, ada lagi terbukti, Bu. Saya punya adik nakalnya luar biasa, sepupu. Itu diusir dari pondok 3 kali. Mondok diusir sama kiainya 3 kali. Anaknya kiai. Tapi bapaknya namanya Kiai Sadzili itu ngambil, Pak, panggilin aja ke sini. Sama anaknya Gusnya itu diusir karena nuwakal betul. Diusir 3 kali diusir. Akhirnya tidak mau ke pondok situ lagi, mondok ke lain. Itu waktu mbah saya itu meninggal, dia ngomong, mana Fathur? Di pondok mbah, aku besok dadi wong gede. Itu waktu nakal masih, Pak. Ternyata subhanallah sekarang ini hafal Quran luar biasa. Beliau itu kalau baca Quran pagi, sore mesti khatam. Dan waktu di rumah saya, waktu kesini beliau ngimamin kebetulan, itu sambil main gamebot sama saya gini, sebenarnya ngaji, nanti pagi sore tak tanya khatam. Pada hari ke-20 Ramadan saya tanya, udah khatam berapa kali? Masih 19 kali. Karena belum seasar, Bu, belum asar. Jadi asar khatam. Tadi omongan maaflah beliau itu, iku besok dadi wong gede, terbukti. Dan hafalnya luar biasa, naik motor itu sambil ngaji. Makanya saya bilang pagi baca, sore khatam pagi. Terbukti, padahal waktu itu masih nakal, Bu. Nakal luar biasa. Jadi orang itu kayak sampean ini kalau mau meninggal, sampean ahli sholawat, ahli baca Quran, mau meninggal, beberapa hari mau meninggal, itu sudah tahu. Kenapa? Sebelum malaikat pencabut rahmat datang, pencabut nyawa datang, malaikat rahmat itu turun. Innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhanku itu Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah. Ibadahnya istiqomah, nuntut ilmu istiqomah, sholat istiqomah, puasa istiqomah, sama hablun minan nas dia baik, sama orang tidak pernah nyakitin, sama istri lemah lembut, sama anak naungin, bimbing, kepada siapapun tak pernah menyakitin. Istiqomah, hablun minallahnya baik, hablun minan nasnya baik. Ketika orang ini mau meninggal, Bu, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat rahmatnya Allah turun. Mbah Maksum Lasem itu ketika melayat, satu kiai dia ngomong, Kang, kebetulan sama yang jenazah ini masih sepupuan, ngomong, Kang, saiki sampean sing tak kubur, Kang. Enak ngomong sama orang kiai mati ngomongnya gitu, Bu. Saiki sampean sing tak kubur, Kang. Engko 2 tahun kas aku barengi sampean, Kang. 2 tahun lagi aku sama kamu. Ternyata hari Bu meninggalnya, di hari itu beliau meninggal pas 2 tahun dengan penguburan yang itu. Jadi 2 tahun itu sudah tahu nih. Kaca itu kalau bersih agak jauh bisa untuk cermin. Makanya kadang-kadang ibu-ibu pas lagi pakai kerudung, ya, kebetulan mobilnya orang kinclong, Bu, nggak tahu kalau di dalam mobil itu ada orangnya. Katain di dalam mobil, dah diketawain sama yang di luar. Sampai nggak tahu gini-gini kaca mobil itu, yang di dalam mobil ada 7 orang ngetawain sampean ngadep ke orangnya. Kalau kacanya itu kaca riben itu kan. Ya. Kalau bersih enak dibang, kalau kotor deket itu lu nggak tahu. Al-qalbu mir'atul mu'min, hati adalah kaca orang beriman, dan hati adalah tempat Allah memandang. Makanya ada namanya ainul basirah, mata hati. Mata hati ini, Bu, lebih tajam daripada mata
dohir. Mata dohir itu saya terhalang. Nah ini ada kamar situ, isinya situ saya tidak tahu. Kalau orang ainul basirohnya tajam, jangankan di sini, yang di Mekah lagi ngapain beliau tahu. Ada satu kiai namanya Mbah Dul. Itu ada orang tukang becak. Tukang becak biasanya sebulan sekali pulang. Sama Mbah Dul, sini kan. Napa Mbah? Nih aku duit. Mulio. Napa Mbah? Pulang. Loh saya baru tadi malam Mbah dari rumah. Biasanya sebulan sekali pulang ngasih uang. Pulang. Anakmu gowo nang rumah sakit. Loh anak saya sehat kok Mbah. Wis pulang. Dikasih uang 200.000. Boleh. Cepetan. Boleh. Karena kiai yang nyuruh pulang. Subhanallah Bu. Dulu ndak ada telepon, ndak ada SMS, ndak ada HP. Orang becak itu dibanggil satu kayu sini umpamanya sampai lampu merah sana itu cuma 500 perak. Kasih 200.000 sama Mbak Dul. Boleh? Ya Allah, ternyata anaknya yang kecil Bu kejang-kejang gini. Panas tinggi. Ya Allah, tadi malam masih sehat tuh. Coba dibawalah ke rumah sakit Pasuruan 7 hari. Pas tahulah sampean. Pembayaran 7 hari itu 200.000. Sesuai pemberian ini orang. Kau nang rumah sakit anakmu 200.000 dan zaman itu tukang dan 500 perak dapat. Bagaimana mau nutupin 200.000? Dikasih 200.000 bawaan 7 hari kena 200.000. Alhamdulillah dikasih uang batul katanya. Cukup bayar rumah sakit. Itu namanya ainul basiroh. Kalau bahasa kewalian kasyaf. Dan ini tempat Allah memandang. Jadi orang-orang mau meninggal itu kalau hatinya bersih, bahkan 1 tahun sebelum kematian itu sudah merasa. 1 tahun lebih dekat lagi 100 hari, lebih hari lagi 40 hari. Kalau sudah 40 hari ini Bu, maaf. Allah katakan wa huwa hayyun indan nas wa mayyitun indi. Orang itu hidup di antara manusia tapi mati di sisiku. Artinya wis gak ono anune. Biar sehat gini Bu kalau 40 hari tahu-tahu maaf lah, tahu-tahu mau mati siang gitu rasa seret. Padahal sehat. Menurut akal orang sehat tidak mungkin mati. Tapi 40 hari sudah. Wa huwa hayyun indan nas, hidup di antara manusia. Wa mayyitun indi. Jadi satu, perbanyak selawat. Insya Allah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua orang yang tidak bisa melihat Nabi Muhammad, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang. Moga-moga sedikit yang disampaikan manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikan manfaat ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami dan ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah, baik di negeri dunia ini lebih-lebih nanti di hadapan-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Sayangilah orang tua kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami di waktu kecil kami. Lembutlah Engkau kepada orang tua kami ya Allah. Lemah lembutlah Engkau kepada ibu bapa kami sebagaimana ibu bapa kami lembut kepada kami di waktu kecil kami. Lemah lembutlah Engkau ya Rabb kepada ibu bapa kami di waktu lemahnya orang tua kami. Ketika mulai masuk usia senja, kadang-kadang tangan gemetar, mata mulai rabun, pendengaran berkurang, badan yang kadang-kadang mulai gontai dengan keadaan usia beliau. Maka lemah lembutlah Engkau kepada ibu bapa kami ya Allah.
sebagaimana ibu bapak kami begitu lembut kepada kami di waktu kami sangat lemah, ketika kami bayi tidak berdaya, begitu lembut orang tua kami merawat kami, dimandikannya diri kami, disekanya badan kami, diberikan penghangat ketika kami kedinginan, diberikan kedinginan ketika kami kepanasan, digendongnya kami kemana-mana ya Rabb. Mungkin tak terhitung berapa kilo orang tua kami, mungkin ribuan kilo ibu kami menggendong diri kami dengan kasih sayangnya, dengan tatapannya, dengan ridhonya. Beliau menggendong kami ya Rabb. Walaupun mengerjakan sesuatu, kadang-kadang orang tua kami masih menggendong dengan tangan kirinya, didekapnya diri kami, sementara tangan kanannya sibuk mengerjakan sesuatu ya Allah. Itu semuanya ada karena kasih sayang-Mu yang Kau berikan di dalam hati orang tua kami, sehingga orang tua kami begitu menyayangi kami. Ya Rabb, berlakulah Engkau kepada keduanya ketika beliau sudah lemah, kondisinya mulai sakit-sakitan, maka tetap pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan kelembutan-Mu, pandangan kasih sayang-Mu, yang sekiranya dengan pandangan-Mu itu ya Rabb, seluruh dosa orang tua kami Kau ampuni ya Allah, baik dosa yang disengaja maupun tidak. Lebih-lebih dosa dikarenakan kami ya Allah, karena sibuk mengurus kami, kadang-kadang orang tua kami teledor ibadahnya. Kadang-kadang karena sibuk membesarkan kami, orang tua kami lalai ibadah kepada Engkau ya Allah. Bahkan karena sibuknya ingin membesarkan kami dan mencukupi kebutuhan kami, barang-barang yang kadang terasa haram, kadang-kadang itu yang dilarang oleh Engkau ya Allah, semuanya diterjangnya, dilakukannya hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan kami ya Rabb. Dosa seperti itu ampuni ya Rabb. Jadikanlah setiap keringat orang tua kami menjadi penebus dosa orang tua kami. Setiap letih yang dilakukan orang tua kami, baik siang maupun malam, dari hari ke tahun, orang tua kami seluruh letihnya jadikan penyebab terangkat derajat orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami, keluarga kami nanti di dalam surga-Mu, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kami rindu dengan orang tua kami ya Rabb. Kami rindu dengan orang tua kami, dengan sapaannya, dengan tegurannya, dengan kelemah lembutannya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyyi alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.